Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya Sahra Aulia Zubaidi dan pada malam ini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen informasi dan arsitektur teknologi informasi. Nah, sebelumnya teman-teman pernah bertanya-tanya nggak, gimana sih cara para musisi atau seniman mengelola dan menyimpan koleksi lagu yang mereka punya dan begitu banyak? Oke, sebentar. Nah, contohnya itu ada pengalaman dari Paul McCartney. Nah, Paul ini adalah salah satu musisi legendaris di dunia. Dia ini punya karya yang lebih dari 50 tahun. Ini berisi rekaman konser, catatan lagu, foto, hingga memorabilia. Namun, sebelum tahun 2011, koleksi besar ini tidak terorganisir dengan baik dan bahkan sulit diakses. Untuk mengatasi masalah itu, si tim produksinya Paul ini bekerja sama dengan HP membangun sebuah digital library dan portal interaktif bernama paulmccartney.com. Nah, kegiatan yang dilakukan si tim produksinya Paul ini adalah manajemen informasi, karena dia memanage karyanya Paul agar lebih rapi dan mudah ditemukan. Nah, jadi manajemen informasi adalah proses mengelola informasi mulai dari pengumpulan, penyimpanan, perorganisasian, hingga penyebaran agar informasi tersebut bisa dimanfaatkan dengan efektif. Nah, tujuannya adalah perancangan dan implementasi arsitektur, kebijakan, dan prosedur teknologi informasi supaya dapat terencana dengan baik dan mendukung pengambilan keputusan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, digital library dan portal interaktifnya Paul tadi itu juga didukung dengan arsitektur TI. Arsitektur TI ini adalah alat yang digunakan untuk menerapkan proses manajemen informasi. Jadi, manajemen informasi adalah prosesnya, sedangkan sistem digital yang dibuat adalah teknologinya. Nah, arsitektur teknologi informasi ini adalah kerangka kerja atau peta jalan yang merinci bagaimana infrastruktur teknologi suatu organisasi dirancang dan diatur. Simpelnya, bayangkan arsitektur TI ini seperti denah rumah. Seorang arsitek rumah merancang tata letak, memastikan semua ruangan terhubung dengan efisien, dan memastikan fondasi serta instalasi listriknya kuat. Demikian pula seorang arsitek teknologi informasi. Dia ini merancang blueprint atau cetak biru untuk sistem teknologi, memastikan semua komponen atau aplikasi, data, dan server terhubung secara logis dan berfungsi dengan baik untuk mendukung operasional perusahaan. Nah, komponen dari arsitektur teknologi informasi ini ada 4, yaitu bisnis arsitektur, aplikasi arsitektur, data arsitektur, dan technical arsitektur. Oke, manfaat dari IT arsitektur ini yang pertama bisa menjaga keselarasan antara hasil kerja IT dengan persyaratan bisnis, lalu meningkatkan kemampuan untuk merespon perubahan dengan cepat. Mengembangkan kemitraan yang lebih erat antara kelompok bisnis dengan IT, mengurangi beban kerja yang tidak perlu atau efisien. Ya, itu aja intinya. Lalu, sebenarnya banyak dari perusahaan itu sudah menerapkan teknologi informasi untuk mengambil keputusan, tapi masih sering ada masalah terkait data atau informasi yang diproses. Yang pertama itu alasannya karena ada sistem informasi yang formatnya sulit untuk dicerna dan butuh waktu lama untuk memahaminya, sehingga beresiko terjadi kesalahpahaman. Akibatnya data bisa salah dipakai atau bahkan diabaikan. Lalu alasan lain ada data yang terjebak di satu departemen, misalnya marketing atau produksi, dan tidak bisa diakses bagian lain. Akibatnya data menjadi tidak konsisten dan kualitasnya juga diragukan. Contohnya di rumah sakit. Banyak catatan dokter, formulir, ringkasan pasien, dan lain-lain yang menumpuk.
Tapi karena formatnya berantakan, datanya sulit dipakai untuk analisis. Informasi termasuk pencatatan, analisis, dan pelaporannya. Lalu, karena adanya format data berbeda-beda pula antar divisi, jadi sulit untuk dibandingkan. Misalnya ada satu divisi lapor penjualan mingguan, sedangkan divisi lain bulanan. Lanjut, ada, oh ya, arsitektur teknologi ini berarti bisa didefinisikan sebagai misi organisasi, fungsi bisnis, dan arah masa depan. Lalu sebagai informasi dan aliran informasi yang diperlukan untuk melaksanakan misi, proses untuk mengimplementasikan sistem IT baru sebagai respon terhadap perubahan bisnis, lalu sebagai rencana urutan yang terdiri dari strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengelola perubahan dari arsitektur dasar ke arsitektur target. Lalu selanjutnya ada sistem informasi dan arsitektur teknologi informasi. Di sini ada 3 kata kunci. Yang pertama itu data, kedua informasi, dan 3 pengetahuan. Nah, data adalah fakta mentah yang artinya belum diproses. Contohnya kayak nama pelanggan, harga produk, atau jumlah jam kerja. Kalau yang kedua informasi itu adalah data yang telah diorganisasi dan diproses agar memiliki makna. Contohnya, data mentah seperti jumlah jam kerja itu data diproses menjadi total upah, yang menjadi sebuah informasi. Lalu yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan adalah pemahaman yang lebih dalam mengenai pola dan hubungan dari informasi. Contohnya, menggunakan laporan total upah untuk mengidentifikasi departemen mana yang paling banyak menghabiskan uang untuk lembur. Nah, kalau pemrosesan data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi. Proses ini biasanya terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama itu ada input atau pengumpulan data dari berbagai sumber. Kedua, pemrosesan mengubah data mentah menjadi format yang berguna seperti menghitung total atau mengurutkan data. Yang terakhir itu output atau menyajikan data yang telah diproses dalam bentuk yang mudah dipahami seperti laporan, grafik, atau tabel. Nah, sistem informasi manajemen atau sistem yang terkomputerisasi dan berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data bisnis. Tujuan utamanya adalah mendukung proses pengambilan keputusan oleh manajer, terutama yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. MIS ini umumnya menghasilkan 3 jenis laporan utama. Yang pertama adalah laporan terjadwal. Nah, ini adalah laporan rutin yang dibuat berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, misalnya harian, mingguan, dan bulanan. Laporan ini memberikan ringkasan informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk memantau kinerja karyawannya. Lalu yang kedua adalah laporan pengecualian, yaitu laporan yang secara otomatis dibuat saat kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya, laporan yang akan dibuat jika penjualan produk jatuh di bawah level tertentu atau jika stok barang mencapai batas minimum. Laporan ini membantu manajer mengidentifikasi masalah yang perlu segera ditangani. Lalu terakhir ada laporan sesuai permintaan atau laporan yang dibuat secara khusus saat dibutuhkan oleh seorang manajer untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang tidak terduga. Lalu ada cloud computing atau model penyampaian layanan teknologi informasi di mana sumber daya komputasi seperti penyimpanan data, database, jaringan, perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan melalui internet atau cloud. Nah, cloud computing ini sangat penting karena ini menawarkan solusi yang fleksibel dan hemat biaya. Daripada harus membeli, menginstal, dan memelihara perangkat keras dan perangkat lunak sendiri, seperti sistem dan server, mending kita menyewa layanan ini dari penyedia pihak ketiga. Karena ini akan membantu perusahaan untuk mengurangi biaya awal yang besar, mengurangi kerumitan dalam mengelola infrastruktur teknologi informasi, dan mempercepat waktu peluncuran produk dan layanan. Oke, yang terakhir ada virtualization
atau penggunaan perangkat lunak untuk membuat suatu komputer fisik berfungsi seperti banyak komputer lainnya secara virtual. Nah, virtualization juga berguna untuk menggabungkan atau membagi sumber daya hardware pada suatu komputer fisik. Di sini ada 3 tipe virtualization. Yang pertama, storage virtualization atau menggabungkan beberapa perangkat penyimpanan menjadi satu sistem yang logis. Lalu, yang kedua ada network virtualization, membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual yang lebih kecil atau menetapkan mereka kembali secara fleksibel. Yang terakhir ada hardware virtualization, menggunakan software bernama hypervisor atau mengemulasi seluruh komputer sehingga beberapa OS bisa berjalan pada hardware fisik yang sama. Ini contoh diagram virtual mesinnya. Kalau virtual mesin itu adalah emulasi dari sebuah komputer di dalam komputer yang mempunyai OS, file, CPU, RAM, NIC, dan hard drive sendiri layaknya komputer fisik. VM VM sendiri berfungsi karena lapisan virtualisasi terletak antara perangkat keras dan beberapa VM, yang membuat setiap VM merasa bahwa mereka adalah komputer fisik sendiri yang terpisah. Oke, segitu aja. Terima kasih. Saya dari Fokus Grup 2 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.